gitu Kak Uka, ya bukannya kayak Uka masuk ke dalam terus enggak, bukan kayak gitu. Yang ngapain kayak gitu kayak anak kecil. Lagian kayak gitu ganggu makhluk lain kan? Iya. Ngapain dia lagi di luar gitu? Saya bukan begitu. Baiklah teman-teman, kita akan mulai sahabat semua. Kita mulai podcast lagi nih. Narasumber kali ini adalah Master Healer Indonesia yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman beliau tentang hal-hal gaib supranatural, atau lebih sering kita bilang huka-huka, atau yang lainnya beberapa bahasa lain lah ya, horor, ada dedemit, memedi, ada sesuatu yang singup dan yang lainnya. Kita perkenalkan dulu narasumber kita kali ini, Master Healer Kakak Yuliani. Iya, selamat siang. Saya kebetulan hobi ya, bukannya hobi istilahnya. Saya ingin menyibak misteri gitu. Jadi setiap tempat, setiap lokasi saya suka menyibak misteri apa yang ada di dalam misteri tersebut. Saya tidak pernah mengambil makhluk gaib masuk ke dalam tubuh saya tidak pernah sama sekali seperti itu. Tapi saya ingin mengetahui hal apa yang pernah terjadi di lokasi tersebut dan apa yang terjadi dan bagaimana sekarang saat ini dan kenapa arwah-arwah tersebut masih gentayangan. Yang terakhir, saya akan memulangkan makhluk gentayangan tersebut kembali kepada Tuhan dan saya akan selalu bimbing kepadanya, kembali kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan kemarin sebenarnya saya juga udah ada menyibak misteri, salah satunya mungkin bisa dilihat di channel YouTube, tapi saya belum upload, yaitu Yayasan Healing Indonesia Internasional tentang Watpo. Jadi lagi itu kondisinya ada di Watpo. Kenapa di sana terjadi perpecahan selalu? Ternyata dulunya perpecahan dan yang saya penasaran gay. Oh, sebelum berlanjut nih Kak, Watpo itu apa Kak? Nama daerah, Watpo nama kota? Nama candi yang nama candi di Bangkok. Di Bangkok, oke. Jadi saya kebetulan diperjalankan ke Watpo, candi yang jadi banyak sekali candi. Terus sudah gitu ada teman yang nganterin ke sana. Jadi saya cuma ingin mengorek histori zaman dulunya seperti apa dan kenapa bisa terbentuk tempat di Watpo. Ternyata zaman dulunya dia ada suatu raja menginginkan seseorang, tidak tersampaikan. Akhirnya dia menikah banyak orang. Setiap orang dinikahi, setiap orang akhirnya dia mempunyai banyak selir, banyak anak, banyak segala macam. Itu zaman dulunya. Sampai akhirnya terbentuk juga suka sama sejenis. Akhirnya ternyata udah lama sekali. Nah, begitu saya tanyakan apakah benar zaman dulunya raja-rajanya suka banyak selir sekali, bisa sampai ratusan masalahnya. Ya. Akhirnya ternyata iya, dibenarkan. Ya. Maka Allah walamnya seperti itu. Iya. Salah satunya. Iya. Terus kita mau tahu nih Kak, awal mula Kakak bisa lihat seperti itu, Kakak Yuliani bisa lihat sesuatu benda gaib, supranatural atau yang lainnya tuh berawal sejak kapan? Oke. Sebenarnya saya tuh tidak pernah melihat wujud. Jadi saya dari awal saya langsung ke hati, langsung ke mulut. Jadi saya tanpa dipikirkan lagi, jadi tanpa ada imajinasi. Kalau misalnya kita yang bisa lihat orang pakai bisa melihat visual, pasti 1A, B, C, D pasti beda-beda hasilnya. Sedangkan saya tidak seperti itu. Saya melihatnya by energi, by ucapan. Saya langsung tahu ini langsung diucapkan. Jadi tanpa ada visual atau apapun juga. Kalau di Indonesia boleh di-spill Kak, di mana aja yang udah pernah dilihat, kejadiannya di mana dan kira-kira kapan, udah berapa lama kalau yang ada di Indonesia nih? Oke, kebetulan kemarin ada kasus yang jebol Ciputat yang cukup memakan banyak korban. Terus udah gitu hasilnya sekarang sudah dilihat cukup bagus. Jadi saya sempat juga mengisi konten di sana. Ternyata hal ihwalnya karena dijadikan tempat markas perzinahan.
Oh. Dan di situ juga banyak makhluk kerajaan di sana. Makhluk-makhluk airnya cukup banyak. Dan mereka murka, tempatnya dikotorin, airnya dimusnahkan. Sampai saat ini masih dihuni oleh kerajaan-kerajaan makhluk gaib di sana. Terus apa yang kakak lakukan kayak begitu? Apa tetap dikembalikan ke Sang Pencipta, diusir atau diademin, diperbaikin? Cara apa yang dipakai? Jadi saya sistemnya selama tidak mengganggu manusia, tidak mengambil korban, silahkan aja beradaptasi dengan kita. Asalkan jangan sampai ganggu kita dan keamanan kita semua. Dan tidak ada terjadi lagi bencana atau apapun juga hal-hal yang buruk lain. Itu yang terbaru ya Kak Yuliani atau ada yang terbaru? Yang terbaru lagi apa nih Kak yang boleh di spill pengalamannya? Sebenarnya pengalamannya cukup banyak. Jadi setiap tempat kayak rumah angker gitu, ada rumah angker, kenapa kok bisa jadi angker gitu? Kenapa, siapa aja penghuninya gitu. Di situ juga saya juga bisa mengetahui siapa aja yang ada di dalamnya dan juga kenapa dia betah di sana gitu. Terus apa yang mau dia perbuat gitu. Jadi ada lagi satu termasuk yang saya paling ingat yaitu rumah angker, yaitu hasil aborsi. Itu yang paling sedih sekali gitu. Jadi aborsi itu kan membunuh manusia ya, ternyata banyak korban-korbannya di sana yang mati dibunuh gitu. Dan pada saat itu akhirnya semuanya ngumpul. Jadi akhirnya yang melakukan aborsi itu kan akhirnya ujungnya namanya pembunuh juga. Itu lokasi di Jakarta. Jadi rumah sakit yang benar-benar untuk aborsi. Nah kebetulan nih mumpung ada di sini ya kan, di studio ini ada nggak Kak yang macam-macam kayak gitu, supranatural atau energi apa, boleh diceritakan nggak Kak? Sebenarnya makhluk gaib itu dia tidak mendekam di satu tempat, dia bebas berpindah-pindah. Karena dia kalau mungkin kayak di film ya Ghostbuster, seperti itu, dia kan melayang-layang. Tapi kenyataannya memang dia bisa omnipresent, bisa dimanapun berada gitu. Jadi kalau misalnya kita memang udah selevel setingkat omnipresent, udah selevel